Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan kembali lanjutkan materi pembelajaran kita. Dan pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang interval bilangan ya. Jadi saya harapkan materinya kalian tulis dan kalian bisa cari referensi dari materi tentang interval bilangan pada pertidaksamaan pada media-media yang lain ya. Misalnya di internet atau di buku referensi yang lain. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini, ya, kita akan masuk pada bagian kedua dari konsep pertidaksamaan, yaitu kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari pertidaksamaan. Nah, jadi pertidaksamaan itu dia memiliki beberapa sifat dasar ya, tapi yang akan kita bahas di sini ada 3 dulu, yaitu sifat dasar yang pertama. Bisa kalian perhatikan, kita bacakan. Jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Nah, jadi dilihat di sini dimisalkan jika A lebih dari B dan C anggota atau elemen bilangan real, maka A tambah C lebih dari B tambah C. Nah, jadi A, B, dan C di sini dia merupakan bilangan real ya. Jadi kalau dia dijumlahkan, ya, sebuah bilangan A lebih daripada B dijumlahkan dengan sebuah bilangan real atau dikurangi oleh sebuah bilangan real, maka tanda dari pertidaksamaan itu tidak berubah. Nah, di sini tetap dia lebih dari. Seperti A tambah C lebih dari B tambah C. Ini berlaku juga untuk pengurangan, yaitu A kurang C lebih dari B kurang C. Seperti itu. Nah, di sini dikasih contoh misalnya A sama dengan 8. Nah, B-nya sama dengan 4. Dan C-nya sama dengan 2. Ya. Maka 8 tambah 2 lebih dari 4 tambah 2. Ya. 8 tambah 2, 10. Lebih dari 4 tambah 2, 6. Jadi terbukti untuk sifat yang pertama ya, bahwa jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Gitu ya. Ini untuk sifat yang pertama. Baik, untuk sifat yang kedua, bisa diperhatikan. Sifat dasar kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah juga. Nah, tidak mengalami perubahan. Di sini masih dipakai bentuk seperti ini. Nah, jika A lebih dari B dan C elemen atau anggota bilangan real, serta C lebih besar daripada 0. Nah, jadi maksudnya itu C-nya lebih besar daripada 0 adalah dia merupakan bilangan positif. Ya, jadi di sini maksudnya C-nya itu harus bilangan positif. Ya, maka A kali C lebih dari B kali C. Ini berlaku juga pada pembagian, yaitu A per C lebih dari B per C. Nah, bisa kalian perhatikan contohnya, misalnya A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 2. Ya, maka untuk yang perkalian dulu bisa kalian lihat di sini. 8 kali 2 lebih dari 4 kali 2. Ya, sehingga 8 kali 2, 16, lebih dari 8, 4 kali 2. 16 lebih dari 8. Maka terbukti juga untuk perkalian. Untuk pembagian, bisa diperhatikan, 8 per 2 lebih dari 4 per 2. Ya, 8 per 2, 4, lebih dari 4 per 2 sama dengan 2. Terbukti juga untuk sifat dasar yang kedua, yaitu jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Ya, tanda pertidaksamaannya juga tidak berubah ya. Jadi ini tidak hanya berlaku pada lebih dari, berlaku juga untuk kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Seperti itu ya. Baik, untuk sifat yang ketiga, sifat dasar yang ketiga, yaitu jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dibalik. Nah, tanda yang dibalik di sini adalah tanda pertidaksamaannya. Yang tadinya dia lebih dari, kalau dia dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka dia menjadi terbalik tandanya. Nah, sekarang ini harus kalian perhatikan baik-baik, karena di sini di dalam aturannya mengalami perubahan tanda. Jika A lebih dari B dan C elemen atau anggota bilangan real, serta C-nya kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 di sini maknanya adalah dia merupakan bilangan negatif C yang ini ya. Maka A kali negatif C ya kurang dari B kali negatif
C. Nah, yang tadinya A lebih dari B, karena dikali oleh bilangan negatif, dia menjadi kurang dari, atau tandanya terbalik atau berubah. Ini berlaku juga A per negatif C kurang dari B per negatif C. Yang tadinya bahwa A itu harus lebih dari B. Nah, seperti itu. Kita lihat contohnya. Misal A sama dengan 8, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 2 atau minus 2. Ya, di sini dikasih petunjuk bahwa 8 itu lebih dari 4. Ketika dikali dengan bilangan negatif 2 menjadi seperti ini. 8 dikali negatif 2, ini belum ada tanda di sini. Titik-titik, 4 dikali negatif 2. Ya, yang tadinya kan 8 lebih besar daripada 4. Tapi ketika dikali dengan negatif 2, di sini juga dikali negatif 2, maka tandanya yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Sehingga menjadi negatif 16 kurang dari negatif 8. Seperti itu ya. Kemudian untuk pembagian juga berlaku. 8 per negatif 2, titik-titik 4 per negatif 2. Yang tadinya 8 lebih dari 4, karena dibagi oleh bilangan negatif 2, maka menjadi 8 per negatif 2, negatif 4, kurang dari 4 per negatif 2, yaitu negatif 2. Seperti itu ya. Nah, inilah 3 sifat dasar yang terdapat pada pertidaksamaan. Dan untuk sifat yang keempat, 5, dan 6 akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Saya harapkan materi ini kalian tulis ketiga sifat dasar yang terdapat pada pertidaksamaan. Mulai dari sifat dasar pertama, kalian tulis. Kemudian sifat dasar kedua, dan sifat dasar ketiga. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.